Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman pemirsa dengan di podcast, malam ini kita kedatangan narasumber ya, atau tamu yang istimewa buat kita karena di sela kesibukan beliau kita bisa membuat jadwal sama-sama untuk ketemu di sini. Ya, malam ini kita akan berbincang, ngobrol dengan Kakanda Jamil Barambage atau Muhammad Jamil Barambage, MJB. Tentu pembicaraan kita ini akan menyangkut beberapa hal. Mungkin spektrumnya akan luas, ya, meluas, menghangat dan menginspirasi tentu saja. Ya. Apa kabar ini kita? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Ini kan sudah masa transisi misalnya di Pemprov lalu ke kampus. Ya. Apa yang bisa diceritakan kan dari perjalanan itu? Kan lebih banyak di kampus sekarang saya dengar. Iya. Jadi saya kan memang basicnya akademisi. Iya. Kemudian masuk di birokrasi. Iya. Hampir 20 tahun di birokrasi. Iya. Dan sekarang kembali jadi akademisi. Akademisi Murni, betul. Iya. Meskipun Pak Gubernur masih saat ini setelah saya selesai di Pemprov, ya, Pak Gub angkat saya menjadi tim ahli pendidikan. Tim ahli pendidikan. Ya. Jadi beberapa hari ini kita lagi komunikasi dengan para pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan MOU dengan gubernur agar betul-betul multiple helix ini itu bisa berpartisipasi dalam seluruh aspek pembangunan di Sulawesi Barat. Apa yang ingin di drive oleh Pak Gubernur ini? Ya, Pak PJ. Beliau berharap keterlibatan perguruan tinggi dalam penuntasan beberapa persoalan di Pemprov, terutama 4+1 itu. Itu perguruan tinggi terlibat. 4+1 ya? Iya, kira-kira misalnya stunting. Mungkin perguruan tinggi yang punya fakultas kesehatan melakukan KKN tematik. Ya, betul. Dengan mendrop mahasiswa ke desa-desa tertentu yang stuntingnya banyak. Desa tertentu yang memang putus sekolah banyak, melakukan KKN tematik dengan mendrop fakultas dari fakultas kependidikan. Mereka ada riset dan sebagainya. Begitu juga dengan fakultas ekonomi dan fakultas misalnya kehutanan. Itu yang diinginkan beliau antara lain. Banyak aspek, tapi kira-kira itu yang bisa saya kemukakan bahwa beliau berharap bagaimana kawan-kawan dari perguruan tinggi ini betul-betul terlibat secara langsung. Ada kolaborasi. Ya, antara perguruan tinggi dengan Pemprov secara praksis. Jadi semua kampus di Sulawesi Barat. Semua kampus, negeri dan swasta semua kampus. Jadi mungkin maksudnya masing-masing kampus ini akan memberi program tematiknya. Iya, gitu ya. Begitu ya. Saya kira itu menarik ya, karena program 4+1 ini kan cukup dianggap berhasil. Betul. Sejumlah perkembangannya kan itu. Khususnya mengenai anak putus sekolah ini. Anda kan dari orang pendidikan. Iya, saya kira sudah hampir 50% kita turunkan. Iya. Sudah hampir 50% dari sekian 30 ribuan lebih. Itu sekarang saya kira tinggal 10 ribuan lebih. Yang anak TS. Anak TS itu. Dan ini saya kira setiap tahun itu mengalami progres yang cukup signifikan. Sangat signifikan. Karena teman-teman juga di Dikbud itu cukup proaktif. Kemudian kolaborasi dengan kabupaten, beberapa lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang juga ikut terlibat dalam proses penuntasan itu. Jadi segera cukup efektif lah. Bahkan sangat efektif. Sebenarnya kenapa kemudian muncul hal seperti itu? Ya, misalnya stunting, anak putus sekolah. Apakah memang selama ini kebijakan kita? Memang kebutuhan. Sejak dulu saya masih Kadis Pendidikan, saya kan sudah program itu dengan tema kembalikan aku ke sekolah. Kembalikan aku ke sekolah. Iya, waktu itu. Tapi memang tidak efektif. Karena dilaksanakan secara sektoral. Parsial. Cuma Dikbud yang menyelenggarakan. Bergerak begitu. Terus kita dibantu dengan sangat baik oleh UNICEF. Waktu masih aktif. Sampai kan sebenarnya mulai di Mamuju. Tapi yang menggaungkan itu lebih besar Polman.
Waktu itu Oh, masih yang Pak. ada ya program sistem informasi Ya, berbasis masyarakat. IPBM itu. Ya, Dari situ sebenarnya. Nah, tapi saya sudah launching di sini tahun 2010, kembalikan aku ke sekolah. tapi itu Hardiknas waktu itu itu. sektoral saja. Sektoral, sangat sektoral. Nah, sekarang ini kan lebih masif, lebih kolaboratif, Lintas instansi. lintas dan instansi. Jadi cukup, kenapa lebih efektif saat ini karena itu lintas instansi itu. Jadi ada kolaborasi berbagai instansi, termasuk kepolisian, termasuk TNI, yang lain itu juga sangat berkontribusi. Dan kayaknya itu menjadi apa ya, tantangan berat Pak PJ kemarin ya. Iya. Begitu dia masuk langsung menghadapi Dan memang the big five enemy gitu ya. betul. Dan memang ini harus masif, harus gerakan. Jadi memang pemerintah kabupaten ini harus merespon ini. Jangan cuma pemerintah provinsi. Jadi saling menopang. Ya, kabupaten pun sudah merespon, tapi menurut saya masih perlu ditingkatkan bentuk dan jenis responnya masih perlu ditingkatkan oleh kabupaten supaya betul-betul ini bisa efektif. Jadi tidak bertumpu di anggaran provinsi, tidak bertumpu ya masing-masing kabupaten. Betul. Situ. Ya meskipun mungkin jumlahnya pasti berbeda ya. Pasti provinsi lebih banyak. Tapi saya kira memang 6 kabupaten ini harus berkolaborasi secara signifikan. Karena betul-betul ini, kalau ini tidak dilakukan, 20 tahun ke depan kita akan memiliki generasi yang betul-betul akademiknya itu di bawah standar. Apalagi kemarin ada COVID. Ada IQ-nya itu kan di bawah standar. Karena kalau stunting ini kan tidak sekarang. Dampaknya tidak sekarang kita rasakan, tapi 10-20 tahun akan datang. Baru kita rasakan dampaknya di situ. Atau jangan-jangan karena kita juga bagian dari masalah stunting sebelumnya. Bisa jadi. Bisa jadi. Paling tidak ya kalau saya secara fisik paling tidak kan gitu. Tapi alhamdulillah kita secara neuroscience kita stunting lah. Alhamdulillah. Kita punya otak ini mungkin saya kira gizi masih lebih bagus dulu ya. Ya, cukup standar. Gizinya alami sebenarnya. Belum banyak pestisida, belum banyak. Belum ada ya. Kita makan sayuran itu dulu alami benar. Kayak saya di kampung makan ikan, makan sayuran alami, kan, tanpa dari kebun sendiri. Dari kebun sendiri, petik langsung. Saya tertarik tadi itu tentang 20 tahun ke depan. Nah, ini kan juga berkaitan dengan 20 tahun selisih barat. Ya. Apa yang bisa saya tahu bahwa Kakanda juga selain birokrat, akademisi kan, Kanda Jamil juga kan bagian penting dari para pejuang selisih barat. Iya. Nah, ini kan konteksnya pasti memerlukan apa ya, pertautan yang lebih bagus karena tujuan perjuangan dan apa yang akan dilakukan pemerintah. Nah, kira-kira melihat selisih barat 20 tahun ini kan Kanda kan masuk di Sulbar kan sejak Sulbar ini didirikan langsung masuk juga kan? Iya. Nah, apa yang bisa di review lah? Ya, kalau kita melihat cukup signifikan perubahannya memang sejak jadi provinsi dibanding memang sebelum, apalagi memang pas periode awal itu, 2 periode itu tipikal Pak Anwar Adnan Saleh itu cukup cukup kompatibel dengan kebutuhan Sulbar waktu itu. Tipikal beliau itu memang pas. Sayang hanya memang sudah ada regulasi, ada batasan hanya 2 periode kan. Seandainya bisa 3 periode, 4 periode, saya kira akan jauh lebih berubah. Nah, saat ini saya kira Sulbar 20 tahun lalu, Mandar lah pada umumnya, wilayah Mandar waktu itu, saya kira sudah sangat banyak yang berubah. Perubahan, baik fisik maupun non fisik kan gitu. Salah satu bukti bahwa ya kita sudah punya sejumlah perguruan tinggi ada di Sulawesi Barat. Yang saat itu kita belum punya. Ini tidak ada kayak. Iya, belum. Kecuali ada beberapa. Pilihan gitu. Ada UNASMA, ada apa, tapi kan ya itu baru mulai kan. Belum ada negeri. Sekarang sudah ada Sulbar, sudah ada UT. UT sudah ada sejak sebelum Sulbar jadi. Sudah ada STAIN. Itu kan menunjukkan bahwa ada perkembangan dan memang kita harap perguruan tinggi inilah menjadi koki pengembang sumber daya manusia ke masa depan. Ya, mereka mau masak apa ini SDM-nya Sulbar ya tergantung perguruan tinggi yang ada saat ini. Makanya itu
salah satu keinginan Pak PJ untuk mengajak para perguruan kampus ini, teman-teman kampus untuk terlibat ke dalam sejumlah program-program pemerintah yang perlu diintervensi oleh perguruan tinggi. Ya. Jadi itu stressingnya Pak PJ ya, iya, melibatkan kampus ke situ. Jadi bukan sekedar istilah itu triple helix ya, multiple helix, tapi memang betul itu nyata, faktual. Kontributif betul itu kampus. Jadi Pak Sudan datang ke sini, datang menangani masalah gitu. Ya, kan itu yang kita baca di media sosial. Kita apresiasi lah. Di percakapan WhatsApp itu kan. Saya kira beliau Pak Sudan ini cukup berhasil dalam kurang lebih setahun ini. Saya kira cukup banyak melakukan perubahan. Oleh karena itu ya kalau kita bisa sangat berharap kepada Presiden dan Mendagri, tolong jangan diganti deh. Pak Sudan ini tolong dilanjutkan. Kalau memang sudah baik, kenapa harus diganti? Kan banyak suara seperti itu. Iya, kita berharap lah. Mohon Pak Mendagri, Pak Jenderal Tito Karnavian, Pak Joko Widodo, Presiden Sulbar masih membutuhkan orang seperti Profesor Sudan ini sebenarnya. Daerah ini daerah baru, sangat kompatibel, sangat kompatibel, dan sudah memahami kondisi sosial budaya, sosial geografis Sulawesi Barat. Kalau orang baru lagi mau masuk dan langsung menghadapi pilkada, dia kan baru mau belajar, nol lagi, baru mau belajar. Nah kalau Pak Sudan kan sudah paham, sudah berinteraksi dengan berbagai komponen masyarakat yang ada di sini, sudah memahami konteks-konteks kebudayaan. Apalagi dalam 11 bulan ini ada 25 penghargaan kan yang beliau terima. Oh itu adalah satu ukurannya sebenarnya. Ukuran statistiknya ada di situ. Dan tidak gampang saya kira itu dalam waktu 11 bulan bisa memperoleh 25 penghargaan kan. Kan saya kira sangat, kita harus memang apresiatif sekali sama beliau itu. Sekarang ini kan 20 tahun kan, Day? Iya. Kira-kira apa yang dibayangkan ini? Kan ini kan ada lintas generasi, misalnya dari Kanda Jamil bersama pejuang-pejuang senior, itu 20 tahun lalu kan? Iya. Nah, kita berbicara konteks sekarang dengan sumber daya manusia, misalnya di Pemprov, di OPD misalnya. Nah, kan ini tergantung dari sana nih, akan menurun ke masyarakat dan sebagainya. Bagaimana membayangkan ini? 10 tahun ke depan, kemudian 40 tahun Sulawesi Barat. Dan ini salah satu program Pak Sudan yang harus kita apresiasi dengan memberikan 1.000 beasiswa. 1.000 beasiswa. 2.000 apa 1.000? 1.000 untuk tahun ini. Dan itu apa? Untuk menyiapkan sumber daya. Sumber daya sebenarnya. Ya kalau saya sih memang tidak terlalu senang dengan kata istilah sumber daya manusia ya, karena manusia itu bukan sumber daya. Tapi manusia itu pengelola sumber daya. Ya, jadi memang saya lebih, dia bukan aset ya? Bukan aset. Dia pengelola aset. Dia manajer aset kan gitu. Jadi dia pengatur. Dia pendesain sumber daya, dia penyelenggara sumber daya, pemanfaatan sumber daya itu adalah manusia. Jadi memang saya lebih cenderung seperti istilahnya Pak Anies Baswedan, itu kualitas manusia. Memang saya mesti hati-hati kayak beliau nih, karena beliau dosen saya. Ini agak. Jadi memang kalau kita bicara kualitas manusia itu sangat makro, mencakup seluruh kedirian setiap orang. Kalau hanya dikasih sumber daya, ya sumber daya fisik bisa berbeda dengan sumber daya non fisik. Kalau di manusia dikategorikan sebagai sumber daya. Jadi kita berharap tidak ada lagi disparitas misalnya. Tidak ada lagi, kita berharap itu. Memang kita berharap bahwa ke depan ini kabupaten satu dan kabupaten yang lain ini di Sulawesi Barat itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Meskipun secara administratif pemerintahan ada kabupaten A, ada kabupaten B. Tapi dari aspek pemerataan pembangunan, pengembangan peningkatan kualitas sumber daya, penataan sistem sosial, pelestarian dan enkulturasi nilai-nilai budaya, jangan ada perbedaan. Jangan ada perbedaan. Karena memang awalnya satu. Ya kan masalah administrasi saja. Administrasi saja. Sekarang juga Sulsel masih akui kita bagian dari Sulsel. Sampai masih ada itu apa kata Banda di Pantai Losari kan.
Dan itu memang Sulsel tidak, kita hanya terpisah secara administratif pemerintahan. Kan menurut Syahrul Yassin Limpo, orang Mandar itu memang saudara perempuan. Iya, iya, iya. Adik perempuan katanya. Jadi itu kayak apa? Adik gadisnya Sulsel itu Iya. Sulbar, wilayah Sulbar saat itu ya. Karena memang masih Papa Mirudi mengatakan dulu bahwa saat ini Sulsel Palopo, ke depan Sulsel itu di Mamuju, di Mandar gitu kan. Iya, iya. Ya, dari aspek karena mengapa? Iya. Ini perlu karena kita punya SDA sangat melimpah, Iya. cukup sekali, Kalau bahkan lebih. kalau SDM-nya nggak siap, Kacau. Saya pernah kedatangan tamu, saya masih aktif di Pemprov, teman dari BPPT itu. Saya jemput di bandara. Mulai keluar dari bandara sampai di kota mengatakan, Pak Jamil, ini Mamuju sepanjang jalan uang semua ini. uang semua Iya. ini. Iya, iya. Kenapa enggak diciptakan itu uang sepanjang jalan ini? Saya bilang, saya diskusi banyak. Sehingga waktu di Balitbank, saya merencanakan bahwa bagaimana kalau kita buat semacam rest area antara bandara dengan kota Mamuju, Iya, iya, iya. tempat transit. Iya, iya, iya. Mengapa? Karena setelah saya coba melakukan survei kecil waktu itu, ini para penginap di hotel jam 8 sudah gelisah. Mau kemana kita ini? Apalagi sekarang pesawat kan rata-rata jam 4 sore. Kan Iya, betul. gitu. Harus check out jam 1 paling lambat. Betul, betul. Nah, mereka butuh tempat transit yang standar, yang di situ kita buat kayak apa semacam objek wisata buatan. Iya. Di situ ada kulinernya Sulbar, di situ ada tempat istirahatnya, di situ ada tempat parkirnya, di situ ada tempat Rest area gitu. rest area, lengkap lah begitu. Iya, iya. Paling 1-2 hektar. Makanya dulu saya fasilitasi Dinas Pariwisata, 2 kali saya bikin seminar, 2 kali saya bikin FGD tentang itu. Tapi sampai sekarang juga belum terwujud. Nah dulu saya pernah gagas di Ampalas, tapi ada trouble antara komponen masyarakat di situ. Pemilik lahan. Pemilik ya. Rupanya akhirnya ya udah saya tinggalkan daripada berantem. Mau lebih cepat untung gitu ya. Ya itu kira-kira di situ. Nggak sabar ya. Daripada berantem ya lebih baik sudah saya tinggalkan dan saya beralih ke wilayah daerah Tapandundo. Dengar. Bagaimana Kak Jamil dulu itu bersama-sama dengan senior-senior pejuang ini ya. Pada waktu itu Kak Jamil di umur berapa itu? Ya, karena ini 10 tahun kan? 22-an ya. 22-an ya. Ya 20 lebih ya 20 lebih. Ya. Waktu itu kan memang Sulbar ini kan berangkat dari organisasi Sipa Mandar. Betul. Sipa Mandar di Makassar. Sipa Mandar itu dulu ide awalnya berangkat dari Tarwi Keliling, keluarga besar orang Mandar yang ada di Makassar. Dari rumah tokoh ke tokoh gitu ya. Waktu itu memang masih banyak orang Mandar yang cukup punya posisi lah di Makassar. Di Sulsel waktu itu ya. Bermula dari situ. Memang ini almarhum Pak Ma'amung Hasanuddin ini kan orangnya inisiatifnya banyak gitu ya. Revolusioner. Memang revolusioner dia memang. Revolusioner. Iya. Jadi ya ide dari situ memang. Berangkat dari rumahnya dulu di Tamalan Rea dekat Unhas itu masuk. Di situ kita ngumpul semua mahasiswa, beberapa orang mahasiswa dari masih 3 kabupaten ya. Dari Pollemaju ya. Dari Pollemaju. Beliau gagas itu lahirkan sambil bersejarah sedikit masa lalu. Ya. Jadi memang perjuangan bukan baru pada saat itu. Sebelumnya para tokoh-tokoh sebelumnya 60-an kan? Ya, 60-an, 50-an. 50-an itu sudah ada digagas oleh para pendahulu kita di situ. Nah, berjalan lah ini. Tapi kan memang tertatih-tatih. Karena banyak faktor. Terutama faktor politis yang tidak mendukung, termasuk faktor ekonomi yang tidak mendukung. Finansial. Nggak ada hubungan. Betul. Kita lemah dari aspek itu. Tapi memang untung ada orang-orang yang
militan di situ, Iya. ya seperti Pak Rahmat, Pak Nahar, ya Pak Makmung, Aimin, beliau itu luar Pak biasa. Husni kan. Pak Husni, Pak Darmawan, banyaklah. Banyak. Memang karena kondisi sehingga orang biasa kenalkan orang mantu kan susah bersatu. Iya, iya. Karena kondisi perjuangan waktu itu bisa satu bahasa ini semua orang-orang ini. Itu menarik ya. Menarik. Ya meskipun memang dalam proses perjuangan secara internal ada gesekan, Ada kubu-kubuan gitu. ada kubu-kubuan personal dan kelompok tertentu lah kan Iya, gitu ya. Jadi ya kita aktif lah mahasiswa waktu itu. Saya termasuk dari Mamuju karena 86 saya sudah S96 ya. Saya sudah tinggal ke Makassar pergi S2 di Malang sampai S3 di Jakarta. Ya. Jadi perjuangan di Makassar itu saya tidak banyak ikuti karena saya sudah di luar Makassar. Tapi ketika saya pulang, saya ikut lagi rapat, pertemuan kalau saya liburan. Nah, begitu memang barang ini disorot ke Jakarta, polemik juga kan di Jakarta. Polemik juga. Sangat polemik. Baik antar lembaga negara yang ada antara DPR dengan Kemendagri, maupun internal pejuang. Pernah besar itu. Besar gesekan itu. Sebenarnya itu gesekannya mengenai apa itu kan? Saya juga penasaran itu. Ya, sebenarnya kalau saya melihat cuma apa ketersinggungan personal saja. Iya. Ketersinggungan personal saja sebenarnya. Karena semua mau mengklaim diri bahwa hanya dia. Hanya dia aja. Ego gitu. Ego personal, ego sektoral. Ego sektoral, ya. Harus diakui itu. Sehingga itulah membuat perjuangan tersendat-sendat. Ditambah memang itu harus diakui bahwa harus diakui. Iya. Antara Pak Anwar dengan Pak Makmung CS itu kan sempat. Ya waktu itu termasuk saya sering bersuara keras karena kawan-kawan dari Polman ini tidak menghitung Mamuju. Tidak menghitung Mamuju lah. Iya. Jadi saya pernah di Tabaria di rumahnya Pak almarhum Pak Prof. Rahman Halim. Ada semua mahasiswa dan dosen-dosen muda. Saya bilang, jangan begitu bos. Majene mau dengan Polman bikin apa kalau Mamuju tidak setuju di pemekaran? Mau bikin apa? Anda digabung Polmajene masih lebih besar wilayah Mamuju. Ada tuh, ada Pak Mursi, ada Pak Nasir, ada hampir macam-macam di situ. Ada Edam Alik, banyaklah. Tokoh-tokoh mudanya semua ada waktu itu. Saya ngomong begitu. Ya ada yang bilang betul juga tahu itu. Ya sampai itu teman-teman, mana orang Mamuju ini? Mereka maunya ada gerakan seperti ada gerak ya. Dan memang kita akui bahwa gerakan ini kan digerakkan oleh kawan-kawan dari Polman dan Majene ya. Mamuju juga ikut tapi personal orang-orang tertentu, beberapa orang. Waktu itu saya sudah tidak di Makassar. Waktu saya di Makassar aktif saya. Aktif. Kita bikin seminar. Sampai Pak Idris pernah fasilitasi itu Setialan kita pakai aulanya di situ. Pak Idris masih di Setialan, belum di LAN waktu itu. Masih di sana. Difasilitasi menggunakan ruangan Setialan. Di kampus UIN masih Yayen waktu itu. Kita pakai. Banyak kali. Saya berapa kali narasumber, saya, Nahar, Nafis Juwaini, diskusi di ruang serbagunanya Yayen waktu itu. Kita pakai. Aula gratisan itu. Nah, sampai klimaks itu kan pernah antara Pak Anwar dengan Pak Makmung itu kan apa namanya ya keles di internal perjuangan itu kan. Nah waktu para tokoh Sulbar ini dimediasi oleh Pak Aksan kalau tidak salah melalui Pak Sapurudin Kambo, mau menghadap ke Mega Center. Megawati Mega Center. Ketua Mega Center waktu itu mantan Panglima Kodam Udayana kalau nggak salah. Mayor Jenderal.
Datang kumpullah tokoh-tokoh Sulbar, Polman, Majene, Mamuju, ada Andi Masung, Anda dari ada Pak Yomi dari Pasangkayu, masih ada marhum Sulaiman Pak Balimaniku, Darwis ya, semua ya. Sulaiman Balimaniku dari Majene, Pak Darwis. Ya. Pak Bupati waktu itu tidak ikut. Tokoh masyarakat betul yang hadir. Iya betul. Para bupati, para pemerintah belum ikut. Oh belum ya, belum masuk ya. Belum masuk. Tapi kalau dari dulu Pak Darus dengan Pak Hasim sudah all out, memang mendukung, sudah diterima kita di Mega Center. Kacau. Tidak ketemu keinginan kita dengan responnya Mega Center gitu. Waduh. Betul. Karena memang ya ada kekeliruan setting desain dari kita. Iya. Saya ditunjuk sebagai wakil masyarakat Samarinda waktu itu. Nah, saya ini belum pernah ke Samarinda. Tidak ketemu, akhirnya kita pulang dengan dalam kondisi kosong. Nah, disinilah saya tiba-tiba ada inisiatif muncul untuk mengarang cerita. Saya ke Pak Anwar, saya bilang, Kak, kita ditunggu di Hotel Mega oleh para pejuang. Ini untuk mencairkan. Mencairkan. Iya. Saya ngomong ke Pak Makmum, kan kalau beliau almarhum saya panggil Abah. Iya. Abah, Pak Anwar mau ke sini. Tapi ya kayaknya tidak ada ruang, tidak dikasih ruang. Iya. Mau ke sini jam? Iya, Abah. Iya. Dua kali dua kali ke Pak Makmum gitu bicara. Iya. Akhirnya ketemu. Iya. Tidak begini, Pak Anwar bilang begini Jamil. Kau booking itu hotel, pesan makanan, semua berapa orang di situ order. Pak Anwar tuh supaya tidak saling tahu ini. Oh iya. Saya karang cerita. Iya. Saya karang cerita itu. Datanglah Pak Anwar, akhirnya si Retin adalah berpelukan. Menangis ya. Itu Pak almarhum Pak Makmum meri. Semua menangis. Saya bilang, ya Allah, pergi. Dan waktu Mega Center kan tidak ada namanya Pak Anwar itu pernah itu tidak ada namanya. Dikasih keluar. Siapa kayak saya tidak tahu persis itu. Siapa yang kasih keluar itu enggak. Jadi Pak Anwar ya itu tidak apa kalau memang tidak masuk. Iya. Jadi cair di situ, alhamdulillah. Berkat cerita saya itu saya karang-karang cair. Sampai luar biasa berpelukan. Para tokoh pulang, bahkan sebagian hotel itu diselesaikan Pak Anwar. Iya. Oh ya, Jakarta urusannya Jakarta di situ. Cair. Nah, tapi memang sebelumnya sudah banyak yang masuk di Pak Anwar, ada kirim surat, belum ada WA, ada SMS. Masih ada SMS, jangan harap Sulbar akan jadi di tangan saudara. Jangan saudara terlalu banyak berharap terhadap Sulbar. Begitu Pak Anwar. Sudah teror ya? Teror ke beliau. Dan dari sini juga banyak. Iya. Sampai saya pernah dipanggil beliau, saya ditelepon hari Minggu. Saya lupa tanggalnya, bulannya berapa, hari Minggu. Di mana dia? Di rumah Kak. Kau bisa ke rumah dulu? Ya bisa Kak. Saya tumben hari itu tidak main golf. Tidak tahu karena memang lagi galau aja. Datang di situ, saya datang. Saya duduk di aula berdua itu. Cerita panjang. Sampai beliau tidak sadar, ngomong, Jamil, saya mau mundur dari perjuangan ini. Itu iparmu sudah tidak tahan caci maki orang itu. Kalau saya masih bisa terima. Tapi itu iparmu itu sudah tidak tahan. Sampai tanya, semana itu keluarga? Masa keluarga kasih begitu kita? Saya juga agak shock. Kenapa ini Pak Anwar ngomong begitu kan? Saya untung belum ada grup WA ya. Belum. Bahaya kalau ada ya. Saya berpikir hitung detik, saya jawab begini. Itu hak Kak Anwar untuk mundur. Kalau mau mundur. Tapi ingat bukan hanya orang Sulbar akan kecewa. Tapi termasuk arwah nenek moyang kita di Manda akan ikut kecewa sama kita kalau mundur dari perjuangan. Saya begitu tuh. Arwah nenek moyang. Tadinya duduk begini di tengah kursi di meja, langsung sandar begini. Sandar itu Pak Anwar.
Diam. Saya juga diam. Kira-kira selang 1 menit itu Kosong ya. kosong, hampa suasana. Saya cuma berdua, hening. Dia cuma menatap kosong jauh. Saya cermati wajahnya kan. Menatap, mungkin dia bilang, kurang ajar si Jamil ini kan. Untuk apa sih mesti arwah nenek moyang kita itu. Kira-kira 1 menit kemudian bangkit, kita alihkan pembicaraan. Iya, iya. Tidak bicara lagi tentang Sulban. Iya, iya. Bicara JK lah, Pak JK, bicara macam-macam. Bicara bisnis, apa kan. Oh, sudah lama tadi ini kita cerita, sudah berjam-jaman, sudah mau makan siang. Langsung, kan ada teleponan. Siapkan makan siang dulu, kita mau makan ini. Iya, iya, iya. Suasana itu, Cair kembali. cair. Saya pulang. Heeh. Carikan taksi dulu ini Jamil, mau pulang. Saya pulang, dipersewakan taksi. Menjelang maghrib, saya ditelepon. Jamil, kok di mana? Di rumah, Kak. Besok kamu ke stafnya Dirjen Otda, minta waktu saya mau ketemu. Ini Sulbar tidak boleh didiamkan ini. Masuk lagi. Masuk lagi. Saudara, saya tidak usap dadaku. Alhamdulillah. Iya, iya. Oh ya Kak, saya pagi-pagi besok ke Dirjen Otda. Saya bilang, apa ya Mas? Tidak boleh didiamkan Sulbar Jamil. Tidak boleh didiamkan ini. Harus diurus. Saya bilang, iya cocok Kak, cocok Kak. Pagi-pagi saya sudah pergi di stafnya Untarto. Itu stafnya Untarto. Asal saya datang senang. Dia bilang, ada sekretarisnya Pak Anwar. Iya, iya. Sekretarisnya. Karena kalau Pak Anwar datang, kiri kanan itu uang. Iya, iya. Pak Anwar kan parlente memang penampilannya kan pakai jas terus di Jakarta. Dermawan ya. Nah, jadi di kantong jas sebelah kanan itu warna merah, di kantong sebelah kiri Warna itu biru. warna biru. Ini kan sudah sering. Dan ini juga ada stafnya Pontarto, banyak cewek-cewek. Kalau data Pak Anwar mau datang, langsung berdiri sebelah kanan. Iya, iya. Uang merah. Uang merah. Jadi Iya, iya. begitu depan pokoknya tidak mulai berdiri sampai masuk. Gini terus. Senang. Oh, saya ini kalau saya datang kacau. Saya ini kalau saya datang Iya, iya, iya. Mati gitu. mati saya. Tapi beliau sudah kasih saya ongkos biaya personal. Personal. Nah, saya juga berpikir putar otak. Saya ke bank, saya tukar uang 10.000. Oh, kan semi merah itu. Ungu. Tapi ya ada uang merahnya lah. 10.000 kan itu. Saya juga tukar itu jadi 10.000. Jadi kalau tak 200.000 sudah 20 orang kena gitu tuh. Ya, kan dia tahu saya sekretarisnya Pak Anwar. Iya, iya. Itu saya Tarto. Tapi memang waktu itu ya semua biar macet saya dimarahi sama Pak Anwar. Apa hubungannya macet dengan saya ini? Saya kan sudah telepon. Angkat. Itu mungkin Pak Dirjen. Jangan kau tahu saya macet di jalan ini. Apa hubungannya dengan macet? Nah, ketemu lagi tapi banyak lagi. Iya, iya. Itu Pak Anwar memang dalam berkomunikasi itu terlalu banyak hal yang sifatnya spontanitas. Iya. Spontanitasnya itu terlalu banyak itu. Dan meyakinkan orang. Dan dia bisa olah dalam bentuk narasi verbal walaupun tidak seperti itu seadanya. Berarti kayak membuat gaya bahasa. Itu walaupun tidak seperti itu faktanya, tapi dia bisa olah menjadi sekarang kan faktual itu arah gitu. Berarti imajinatif. Saya bilang kadang-kadang itu saya pikir, aduh, emang ini Karena terbukti beliau sebagai gubernur 2 periode memang sangat imajinatif. Imajinatif memang. Itu kelebihannya boleh itu melobi itu. Spontanitasnya dan spontanitas itu dia elaborasi secara verbal dan itu sebenarnya tadi walaupun barang itu tidak tapi seakan-akan apa yang cara itu fakta itu faktual mampu meyakinkan orang. Ya, itu stressingnya mampu meyakinkan orang. Disitulah Untarto ya walaupun sudah mendesak Untarto tapi dia tangkis. Ada saja bahasanya menangkis. Soleh ya. Soleh ya. Soleh memang. Nah, ini Untarto meyakinkan. Untarto kan tersinggung, Pak. Karena kalau bilang kalau urusan suruh pada suruh saja pejuang ke DPR, tidak usah ke Mendagri.
Kalau udah percaya sama Mendagri. Iya, karena memang waktu itu kawan-kawan pejuang ini pokoknya karena menganggap ini inisiatif, Ya. Kemendagri itu lewati saja itu. Jadi ada ketersinggungan. Ada ketersinggungan. Walaupun kawan-kawan tidak sadari itu. Makanya waktu berlangsung pertemuan di Makassar, itu saya fax itu 4 persyaratan utama waktu itu belum dipenuhi. Ya. 4 itu termasuk salah satunya SK 3 kabupaten dengan batas-batasnya. Kan? Betul. Termasuk Memang agak lama waktu itu. lama sekali. Termasuk dukungan Mamasa dan pasang Mamuju Utara belum ada waktu itu. Dan ya, termasuk itu apa dari Kodam itu ada peta yang harus memang dikeluarkan Kodam itu belum ada. Satu lagi saya lupa sekarang tapi 4 itu. Saya fax itu ke teman-teman HAMSI di Makassar. Waktu mereka seminar itu di Makassar sudah bicara sumber daya manusia, siapa mau ditaruh di mana. Biar petanya enggak. Oh, nice. Disitulah saya lebih 1 tahun. Betul saya kayak pegawai Kemendagri. Hampir setiap hari. Mondar-mandir. Memang saya ada tugasnya suratnya Pak Makmum selaku ketua sekjen sekretaris apa? Kalau Pak Rahmat kan Kapsul Bar. Kalau Pak Makmum DP3 Dewan Perjuangan. Iya, kalau Pak Husni ketuanya. Pak Makmum sekjennya. Iya, betul. Nah, di situ waktu itu ketika itu terbentuk DP3 yang dominan. Iya. DP3 sebelumnya Kapsul Bar dominan. Sudah itu DP3 dominan. Bisa dikasih surat tugas. Disitulah saya bolak-balik betul. Jadi kadang-kadang Pak Direktur itu masih almarhum Pak Wahyu, Dr. Andos Wahyu namanya itu. Saya kayak pegawai. Nah, ini ada saksi ini, menentunya almarhum Pak Gaus Bastari, sekarang di Sekwan. Ya. Siapa namanya tuh Mas itu anak ini? Mas Jerry. Sekarang terangkat PNS di sini. Ya. Waktu saya kira PNS nih, ternyata masih rupanya kabak itu omnya Pak Heri. Pak Heri, omnya Pak Heri. Disitulah saya komunikasi terus. Di situ komunikasi. Nah, tapi memang sebelumnya saya sudah di Kemendagri mengurus Mamuju Utara. Ya, karena hampir jalan. Iya, kan Mamuju kan 2002. Iya. 1 tahun juga itu Mamuju Utara diurus. Iya. 1 tahun itu. Baru Sulbar, baru itu. Ya. Berarti kan ini kayak pengalaman pemekaran ya? Oh ya, ke semua lah. Kalau Mamuju Tengah, Pasangkayu, Sulbar, dan bukan sekedar ikut, memang berada ya? Bagian dari, bahkan sejumlah proses Mamuju Tengah dan Pasangkayu itu, saya yang menentukan. Ya. Bahkan saya beberapa kali Pasangkayu itu, saya mewakili pemerintah daerah. Ya. Kan Pemda kan tidak dukung. Ya. Hanya DPR yang dukung, Pak Tamrin waktu itu ketua DPR. Ya. Jadi saya berapa kali itu mengikuti pertemuan untuk Mamuju Utara itu mewakili siapa? Mewakili pemerintah. Atas nama pemerintah. Asisten satu. Iya. Nah, kebetulan kan memang ketua Komisi 2 itu almarhum Ferry Mursida Balda. Kan sudah kenal baik kan? Iya. Sama-sama di kami HMB kan. Betul. Ya, saya lihat Bang, udah ikut aja. Tidak datang kan setiap pertemuan itu tidak ada Pemda Mamuju. Tidak ada. Tapi Pak Tamrin selalu datang, ketua DPR. Ketua DPR waktu kita beringat. Saya lah sebagai atas nama pemerintah daerah. Iya. Itu Pasangkayu itu. Oh, masih S3 ini. Masih S3. Bilang Ferry, udah masuk aja Bang. Ya, terima kasih Bang, gitu pokoknya. Ditanya, mana Pemda Mamuju? Siap. Oke ya, Pak dia sudah tahu juga kan. Pokoknya Pak dia bilang oke, udah selesai. Bahkan Pasangkayu itu, draft undang-undangnya, ada 4 kabupaten bersamaan waktu itu. 1 dari Papua Maluku, 1 dari Sumatera, 1 dari Sulawesi Tenggara. 1 dari, termasuk. Dikatakan draftnya berlaku efektif 2 tahun setelah diundangkan. Kacau. Saya inisiasi itu teman-teman, kan kita tunggu di Hotel Mulia itu pembahasan. Saya inisiasi panggil itu kawan-kawan, kita kumpul, kami rapat kilat di bawah tangga. Kita bagi tugas. Sudah ini Sulawesi Tenggara itu ada Lodi Jenny.
Dari Maluku itu ada Alex Litai, tahu di situ. Dari Sumatera banyak. Dari sini Prof. Parawansa, iya. Itu saya hubungi itu. Dengan yang lain masih Pak Ferry ketua komisi. Wah, sudah itu kami serang ini. Pokoknya kami tidak mengerti kalau ini 2 tahun berlaku. Pokoknya harus tidak ditetapkan berlaku. Karena itu bisa mempengaruhi Sulbar kan? Mempengaruhi Sulbar. Iya. 2 tahun. 2 tahun. Ya? 2 tahun. Sesudah baru efektif berlaku. Saya sudah pikir juga, kacau Sulbar kalau ini tidak jadi Mamuju Utara. Kita akhirnya mereka terima kayak punya usul. Begitu mereka masuk kembali sidang, dinyatakan berlaku sejak ditetapkan semua itu. Berarti ada behind the scene ya? Ada latar seperti ini yang jarang dibicarakan. Oh, jarang. Dan tidak banyak orang tahu. Bahkan pasal Mamuju Utara itu, istilahnya pengkaji keras, Mamuju Utara tidak naik kelas. Dari syarat itu? Ya? Dari syaratnya? Iya, dari syarat. Memang tidak bersyarat sama sekali. Terutama faktor ekonomi waktu itu. Tidak ada pasar yang standar. Waktu itu ya, Waktu betul. itu. Saya datanglah itu karena kebetulan juga di alumni HM itu koordinatornya, orang Madura. Saya datang jam 2 siang, saya lobby, sampai saya pulang jam 9 malam. Baru saya tinggalkan sekretariatnya. Di Senayan juga. Dan begini Pak Jamil, kasih kami waktu, kami coba analisis ulang. Iya betul. Saya bilang, saya pulang itu, pas saya di taksi, Agus nelpon. Masih telepon satelit itu, yang dipasang kayu. Saya bilang begini, tidak usah banyak bicara, segera ke Jakarta,